Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamulan eh, NIM 2012. Di sini saya akan mereview jurnal nasional dan internasional. Yang pertama, review jurnal perkembangan kepribadian keperawatan nasional. Judul penelitiannya, faktor yang mempengaruhi kekambuhan orang dengan gangguan jiwa. Nama jurnal yaitu Jurnal Keperawatan. Jenis penelitiannya menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekambuhan pasien. Sampel dan populasinya analisis dilakukan pada 13 klien. Hasil penelitiannya yang didapatkan mayoritas penyebab munculnya berbagai macam penyakit, kepribadian tertutup, dan kegagalan. Kemudian review jurnal perkembangan kepribadian keperawatan internasional. Volume nomor dan tahun. Volume 3 nomor 2 tahun 2020. Judul penelitian, faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat di ruang rawat inap. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Keperawatan. Jenis penelitiannya menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitiannya bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Mitra Anugrah Lestari atau MAL Cimahi. Sampel dan populasinya, sampel sebanyak 76 perawat pelaksana dengan teknik total sampling. Hasil penelitian, motivasi merupakan variabel paling dominan yang berhubungan dengan kinerja perawat. Selanjutnya, review jurnal kesadaran keperawatan nasional. Judul penelitiannya ialah pengaruh pemberdayaan atau PMBA terhadap kesadaran kritis keluarga balita stunting di Kabupaten Lombok Tengah. Nama jurnalnya Jurnal Keperawatan. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitiannya, peneliti suami akan melakukan observasi 2 kali yaitu sebelum atau pre-test dan sesudah atau post-test. Sampel dan populasi, sampel 85 keluarga balita stunting dengan usia teknik purposive sampling. Hasil penelitian, ada pengaruh yang memberikan pemberdayaan dalam pemberian makanan balita dan anak atau PMBA terhadap kesadaran kritis keluarga balita stunting di Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya, review jurnal konsep dasar emosi keperawatan nasional. Judul penelitiannya, pengaruh antara konsep diri dan kecerdasan emosi terhadap perilaku proporsional pada remaja. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian bertujuan untuk remaja diharapkan memiliki konsep diri yang baik, maka memiliki gambaran tentang dirinya sendiri secara positif. Sedangkan seseorang yang konsep dirinya negatif cenderung kurang berhasil dalam melaksanakan penyesuaian prososialnya. Sampel dan populasinya sebanyak 100 orang. Hasil penelitiannya telah menggambarkan bahwa terdapat unsur pengaruh mempengaruhi atau terdapat korelasi antara konsep diri dan kecerdasan emosi dengan perilaku proporsional. Selanjutnya, review jurnal konsep dasar emosi keperawatan internasional. Volume nomor dan tahun. Volume 6 nomor 1 tahun 2020. Judul penelitiannya, hubungan kecerdasan emosional dengan sikap karir mahasiswa keperawatan Universitas Padjadjaran. Nama jurnal yaitu Jurnal Keperawatan. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif korelasi atau deskriptif correlation yang bersifat kuantitatif. Variabel penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kecerdasan emosional dengan sikap karir mahasiswa keperawatan Universitas Padjadjaran. Sampel dan populasi, kecerdasan emosional mahasiswa tinggi 51%,
dan sikap Karing positif 45,2%. Korelasi positif antara kecerdasan emosional dengan sikap Karing mahasiswa P volume sama dengan 0,000, sedangkan R sama dengan 0,515. Hasil penelitiannya, hasil hampir setengah mahasiswa keperawatan input yang memiliki kecerdasan emosional rendah, 72%, memiliki sikap Karing dengan kategori negatif. Selanjutnya, review jurnal stres dan depresi keperawatan nasional. Judul penelitian, kesejahteraan psikologis yang tidak berhubungan dengan depresi, kecemasan, dan stres pada perawat. Nama jurnal yaitu Jurnal Keperawatan. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitiannya bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan kesejahteraan psikologis perawat dengan kecemasan, depresi, dan stres pada perawat. Sampel dan populasi. Setelah dilakukan analisa data, didapatkan hasil tingkat depresi, kecemasan, dan stres berada pada tingkat normal sampai sangat berat dengan tingkat terbanyak berada pada kategori normal sebanyak 33 atau 51% perawat. Sedangkan tingkat kesejahteraan psikologis perawat berada dalam tingkat paling rendah sampai dengan tingkat tertinggi yaitu sebanyak 58 atau 89% perawat. Hasil penelitiannya, kesejahteraan psikologis pada perawat yang dibuktikan dengan kepuasan dalam pekerjaan. Ketika merasa puas dalam pekerjaan, maka perawat tidak perlu merasa depresi, kecemasan, atau stres. Kemudian yang terakhir itu review jurnal stres dan depresi keperawatan internasional. Volume nomor dan tahun. Volume 11 nomor 2 tahun 2020. Judul penelitiannya, gambaran tingkat kecemasan dan depresi postpartum pada ibu hamil dengan risiko tinggi di Puskesmas Sindangwangi Kabupaten Magelang tahun 2020. Nama jurnal, Jurnal Kesehatan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan karakteristik tingkat kecemasan dan sindrom postpartum ibu dengan risiko tinggi di Puskesmas Sindangwangi Kabupaten Magelang. Sedangkan sampel dan populasi menunjukkan rata-rata ibu hamil berada pada usia produktif kehamilan yaitu 27,6 tambah 5,7 tahun. Sebagian besar berpendidikan sekolah menengah pertama dan ibu rumah tangga. Sebagian besar 96,7% memiliki pendapatan di bawah umur. Hasil penelitiannya, diperlukan asuhan kebidanan yang terintegrasi dengan kesehatan mental ibu hamil, sehingga dapat menurunkan stresor dan memperbaiki kualitas kesehatan sampai setelah persalinan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa jurnal tadi yaitu pengembangan kepribadian penting dan harus dikuasai oleh remaja dan setiap orang. Perlu menunjukkan tingkat kesadaran dan diterapkan dalam ilmu keperawatan. Juga sebagai perawat harus memiliki sifat lemah lembut, tidak mudah emosi, dan juga sebagai perawat harus pintar menghibur pasien agar pasien tersebut tidak mudah terkena stres dan depresi.